Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan fikih kelima kita kali ini akan membahas tentang air, macam-macam air, perkara yang mewajibkan mandi dan juga fardunya mandi. Yang sebelumnya kita telah membahas bab toharoh tentang tanda-tandanya balik, syarat-syarat bersuci menggunakan batu, lalu ada fardunya wudhu, dan juga adanya niat. Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas macam-macamnya air. Mengapa? Karena air itu sifatnya wasilatun min wasail toharoh, yang artinya perantara suci yang bisa dilakukan praktek untuk beribadah. Berikut adalah matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Air yang sedikit dan air yang banyak. Al-qalilu madunal qullataini. Air yang sedikit yaitu air yang tidak ada dua kullah. Wal katsiru qullatani fa aktsaru. Air yang banyak yaitu ada yang dua kullah dan juga lebih atau lebih. Wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu bisa menjadi najis ketika kejatuhan najis di dalamnya, walaupun air tersebut itu tidak berubah. Wal ma'u katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak itu tidak menjadi najis kecuali ketika berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Yang kedua, wa khurujul maniyyi, yaitu keluarnya mani. Wal haidu, yang ketiga haid. Wan nifasu, yang keempat karena nifas. Yang kelima, wal wiladatu, melahirkan. Wal mautu, dan yang keenam adalah meninggal dunia. Faslun furudul ghusli ithnani. Fardu-fardunya mandi itu ada 2. An-niyatu, yang pertama niat. Wa ta'mimul badani bil ma'i, yang kedua meratakan badan dengan air. Nah, ini adalah arti-artinya. Pembahasan yang pertama atau yang kelima itu macam-macamnya air. Nah, tadi sudah diartikan sama ibu bahwa air itu adalah wasilatun min wasailit toharoh, yang artinya perantara suci yang bisa dilakukan praktek untuk beribadah. Artinya air ini memudahkan kita atau untuk menjadikan kita perantara untuk beribadah. Seperti sholat itu harus berwudu dulu. Wudunya yaitu dengan air. Nah, air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Artinya bagaimana takaran 2 kullah itu sampai mana atau seperti apa? Nah, menurut ulama Indonesia ini ukuran 2 kullah itu adalah 60 cm dalam bentuk persegi. Artinya 60 baik itu panjangnya, lebarnya, dalamnya atau tingginya itu harus 60. Artinya dalam bentuk persegi semuanya itu harus 60 cm. Dan air yang banyak adalah yang sampai 20 atau lebih. Artinya lebih dari 60 cm tadi. Itu dinamakan air 2 kullah. Kalau air yang 2 kullah ini itu bisa dilakukan untuk bersuci. Nah, air yang sedikit akan menjadi najis jika kejatuhan najis ke dalamnya, walaupun
air tersebut itu tidak berubah. Nah, ketika air yang kurang dari 60 cm takarannya atau 2 kula tadi untuk bersuci itu tidak diperbolehkan. Lalu ada air yang banyak tidak akan menjadi najis kecuali air tersebut telah berubah rasa, warna, dan baunya. Nah, akan tetapi air yang banyak itu menjadi najis jika salah satunya berubah. Misalkan air yang 2 kula, air yang banyak itu berubah warnanya saja. Itu tidak diperbolehkan untuk bersuci atau berwudu atau mandi wajib, itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi semisalkan ada air 2 kula atau air banyak kejatuhan najis, tetapi najisnya itu hanya membuat perubahan sebagian airnya saja. Contoh misalkan air sungai atau air danau. Air sungai luasnya contohnya misalkan 20 meter, artinya sangat banyak dan lebih dari 60 cm takaran ulama Indonesia. Lah, akan tetapi air danau atau air sungai itu yang berubah hanya sebagiannya saja. Contoh misalkan 5 meternya saja. Berarti 15 meternya itu masih air yang biasa-biasa saja, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang 5 meter yang berubah airnya itu tidak diperbolehkan untuk bersuci. Dan 15 meternya yang murni itu yang tidak ada perubahan itu diperbolehkan untuk bersuci. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi yang pertama yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Artinya dalam hal ini yaitu seseorang yang sudah bersuami istri yang sah dalam pernikahannya itu harus wajib mandi ketika melakukan hubungan intim atau masukkan ke kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Atau contoh lainnya, contohnya seorang laki-laki yang dalam psikologisnya itu kacau. Jadi contohnya itu misalkan seorang laki-laki memasukkan kelaminnya ke kelamin hewan misalkan, atau contoh lainnya sesama jenis, contohnya perempuan dan perempuan, lalu laki-laki dengan laki-laki itu harus wajib mandi. Yang kedua yaitu keluarnya air mani. Artinya ketika seseorang keluar mani itu sudah dikatakan balik, baik keluar maninya itu dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Tidak sadar di sini yaitu contohnya ketika sedang tidur. Nah, seseorang tersebut baik laki-laki maupun perempuan itu harus mandi wajib. Nah, di dalam kitab fikih cairan baik laki-laki dan perempuan itu ada 3 macam. Jadi ada perbedaan mani dan cairan yang lainnya, yaitu ada mani, lalu mandi, dan wadi. Ciri-cirinya yang membedakan yaitu punya bau seperti adonan kue, lalu kering, sama seperti putih telur, dan juga memiliki rasa nikmat ketika keluarnya. Artinya ada perbedaan ketika keluarnya mani dengan cairan yang lainnya, itu ada perbedaan. Lalu keluarnya itu secara tersendat. Mohon maaf,
Artinya keluarnya itu tidak seperti ketika kita kencing. Itu berbeda dengan keluarnya air kencing dengan keluarnya air mani, itu berbeda. Nah, itu adalah perbedaannya. Yang ketiga, sebab yang mewajibkan mandi itu keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid. Artinya, apa sih darah haid itu? Darah haid yaitu darah yang keluar dari rahimnya perempuan. Artinya bagi laki-laki itu tidak ada haid, hanya dikhususkan keistimewaan bagi perempuan saja. Dan haid ini ketika seorang perempuan tersebut sudah dikatakan balik. Dan juga waktu keluarnya itu ada ketentuannya. Ada waktu tertentu keluarnya darah haid. Nah, sedikit-sedikitnya darah haid yaitu 1 hari 1 malam. Umumnya yaitu 7 hari dan banyaknya atau lamanya itu selama 15 hari. Yang keempat yaitu sebabnya mewajibkan mandi, yang keempat yaitu karena nifas. Nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Artinya ketika sudah berhenti darahnya atau tidak keluar lagi, seseorang perempuan tersebut diwajibkan mandi. Sedikit-sedikitnya darah haid yaitu 1 tetes. Dan umumnya yaitu 40 hari dan paling lamanya yaitu 60 hari. Artinya ketika seorang perempuan mengeluarkan darah haid yang lebih dari 60 hari itu bukan dinamakan darah nifas. Maaf, tadi salah. Maksudnya darah nifas ketika sudah melebihi dari 60 hari itu bukan dinamakan darah nifas, akan tetapi darah haid dan atau darah istihadah. Yang kelima yaitu karena wiladah. Darah wiladah ini yaitu darah yang mengiring-iringi bayi ketika keluar dari rahim seorang ibu. Jadi darah yang mengiring-iringi bayi. Kalau yang nifas itu setelah keluarnya bayi. Kalau wiladah itu ketika melahirkannya atau mengiringi bayinya. Kalau nifas itu setelahnya. Jadi wiladah dulu baru nifas. Lalu yang keenam yaitu meninggal dunia. Meninggal dunia di sini ketika seseorang meninggal dunia bagi seorang muslim itu harus dimandikan. Nah, akan tetapi bagi seorang muslim yang mati syahid itu tidak wajib untuk dimandikan, bahkan tidak diperbolehkan untuk dimandikan bagi seorang muslim yang mati syahid. Lalu bagaimana bagi orang kafir? Bagi orang kafir yang mati syahid itu boleh dimandikan, tidak wajib dimandikan tapi boleh dimandikan. Itu bagi orang kafir. Selanjutnya fardunya mandi. Sebelumnya yaitu sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Bagaimana caranya? Karena perlu kita ketahui bagaimana caranya mandi besar atau mandi wajib itu seperti apa. Karena sebelum-sebelumnya kita telah membahas sebab-sebabnya orang mandi wajib. Nah, kita harus ketahui dulu bagaimana sih caranya atau fardunya itu seperti apa. Yang pertama yaitu niat. Niat artinya ketika seseorang mandi tanpa niat itu ada hal itu biasa-biasa saja, tidak ada perbedaan mandi yang biasa dengan mandi yang wajib. Jadi harus adanya niat. Menurut Imam Nawawi, niat itu adalah tamyizul ibadah anil adat.
Artinya keberadaan niat itu membedakan ibadah dengan kebiasaan. Artinya baik mandinya itu mandi sunnah atau mandi wajib itu harus disertai niat. Contoh mandi sunnah itu seperti misalkan mandi sebelum berangkat sholat Jumat, lalu sholat Idul Fitri. Nah itu jadi ada perbedaan antara mandi yang biasa kita setiap harinya mandi dengan mandinya kita mandi yang wajib atau sunnah. Itu harus ada perbedaan. Nah jadi ketika kita mandi lalu ada niat itu ada unsur ibadahnya juga. Nah niatnya itu kapan? Yaitu niatnya ketika pertama kali menyiramkan air ke tubuh kita. Itu harus niat, harus disertai niat, yaitu ketika pertama kali kita menyiramkan air ke tubuh kita. Lalu yang kedua, meratakan air ke seluruh bagian tubuh dengan sempurna. Seluruh tubuh di sini yaitu secara dohir atau secara ke intimnya. Nah jadi meratakan air ke seluruh tubuh kita ini baik contohnya misalkan di telinga itu kan ada lipatan-lipatannya ya. Nah jadi di situ juga harus terkena air atau ke bagian mohon maaf di bagian jalan belakang atau pantat itu ada lipatannya. Jadi ketika kita mengalirkan air atau membasuhnya itu harus terbuka. Jadi agar air tersebut itu sampai ke lipatannya atau ke jalan depannya atau alat kelamin kita. Mohon maaf, alat kelamin itu harus terbuka juga. Jadi harus sampai ke lipatannya agar semua bagian intim lalu bagian dohir itu terkena air. Atau contoh lain ke bagian perut biasanya untuk seseorang yang gemuk itu kan biasanya ada lipatan-lipatannya. Nah jadi harus sampai ke lipatan-lipatan tubuh kita. Nah baik, itu adalah